Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimatul Sadiah, NPM F1220067, selaku moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan dan menampilkan video tentang hipertensi dalam kehamilan. Waktu dan tempatnya kami persilakan pada pemateri 1. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada definisi. Hipertensi dalam kehamilan adalah hipertensi yang terjadi ketika hipertensi pertama kali terdeteksi pada ibu yang diketahui normatif atau memiliki tekanan darah normal. Setelah 20 minggu kehamilan tanpa adanya proteinuria yang signifikan atau ciri-ciri preeklamsia lainnya. Yang kedua ada klasifikasi. Yang pertama yaitu hipertensi kronik. Adalah hipertensi yang timbul sebelum umur kehamilan 20 minggu atau hipertensi yang pertama kali didiagnosis setelah umur kehamilan 20 minggu dan hipertensi menetap sampai 12 minggu pasca persalinan. Yang kedua ada preeklamsia, yaitu hipertensi yang timbul setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan proteinuria. Yang ketiga eklamsia adalah preeklamsia yang disertai dengan kejang-kejang dan atau koma. Yang keempat, hipertensi kronik dengan superimposed preeklamsia adalah hipertensi kronik disertai tanda-tanda preeklamsia atau hipertensi kronik disertai proteinuria. Yang terakhir ada hipertensi gestasional atau disebut juga transient hypertension. Adalah hipertensi yang timbul pada setelah 3 bulan pasca persalinan atau kehamilan dengan tanda-tanda preeklamsia tetapi tanpa proteinuria. Itu etiologi hipertensi pada kehamilan. Yang pertama adalah primigravida adalah seorang wanita yang hamil pertama kali. Secara teori, primigravida lebih beresiko untuk mengalami hipertensi dalam kehamilan. Biasanya timbul pada wanita yang pertama kali terpapar virus korinon. Kedua yaitu kehamilan kembar, yaitu kehamilan dengan 2 janin atau lebih. Kehamilan kembar merupakan salah satu penyebab preeklamsia. Selanjutnya yaitu ketiga, usia ibu. Umur ibu yang terlalu muda, kurang dari 20 tahun, memiliki risiko besar untuk terjadinya hipertensi. Hal ini disebabkan karena dari segi biologis, perkembangan alat-alat reproduksinya belum optimal. Sedangkan pada umur ibu lebih dari 35 tahun, terjadi proses degeneratif yang mengakibatkan perubahan struktural dan fungsional yang terjadi pada pembuluh darah perifer yang bertanggung jawab terhadap perubahan tekanan darah. Yang keempat yaitu riwayat keluarga. Hipertensi merupakan penyakit yang diturunkan. Penyakit ini lebih sering ditemukan pada anak wanita dari ibu penderita hipertensi atau mempunyai riwayat hipertensi dalam keluarga. Untuk yang selanjutnya yaitu penyakit hipertensi yang sudah ada sebelum hamil mengakibatkan gangguan atau kerusakan pada organ penting tubuh dan ditambah lagi dengan adanya kehamilan, maka kerja tubuh akan tambah berat sehingga dapat mengakibatkan gangguan atau kerusakan yang lebih berat dengan timbulnya odem atau proteinuria. Yang keenam, tingginya indeks massa tubuh merupakan masalah gizi karena kelebihan kalori, kelebihan gula, dan garam yang bisa menjadi faktor resiko terjadinya hipertensi pada ibu hamil. Hal tersebut berkaitan dengan adanya timbunan lemak berlebih. Terakhir yaitu kurangnya konsumsi kalsium. Peranan kalsium dalam hipertensi kehamilan sangat penting diperhatikan karena kekurangan kalsium dalam diet dapat memicu terjadinya hipertensi. Patofisiologinya, penyebab hipertensi dalam kehamilan hingga kini belum diketahui dengan jelas. Meskipun penyebab masih belum diketahui, bukti manifestasi klinisnya mulai tampak sejak awal kehamilan berupa perubahan patofisiologi tersamar yang terakumulasi sepanjang kehamilan dan akhirnya menjadi nyata secara klinis. Tanda klinis ini diduga merupakan akibat vasofasme, difungsi endotel, dan iskemia. Tata laksanaan hipertensi pada kehamilan, yang
yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, penata laksanaan non-farmakologis dan farmakologis. Untuk yang non-farmakologis terdiri dari dietary approaches to stop hypertension, melakukan olahraga atau aktivitas fisik, mengurangi asupan natrium, hindari konsumsi alkohol, berhenti merokok, faktor fisiologi, dan stres, dan kalsium. Untuk yang farmakologis terdiri dari pemberian antihipertensi lebih dari 140/80 mmHg, turunkan disfungsi etemoplasenta. Target penurunan tekanan darah pada kehamilan adalah 140/90 mmHg dan tidak ada keuntungan yang didapatkan dengan menurunkan tekanan darah lebih rendah lagi. Tekanan darah lebih dari 170/110 mmHg akan dianggap suatu kedaruratan medis dan dianjurkan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit, di mana tekanan darah harus diturunkan secepat mungkin. Jadi bisa dilihat dari kasus tadi bahwasanya hipertensi pada saat kehamilan itu berbahaya, baik bagi sang ibu atau janin yang kandung. Ibu hamil yang mengalami hipertensi juga rentan mengalami komplikasi selama persalinan atau setelahnya. Untuk itu perlu dilakukan deteksi dini dan tata laksana yang tepat untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.
Salah satu cara untuk mencegah hipertensi yaitu dengan mulai memperbaiki gaya hidup dan pola makan, serta aktif bergerak dan berolahraga. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan tentang hipertensi pada kehamilan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.